Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Raffi Derajat. Di sini saya akan menjadi moderator dalam video debat antara mazhab hukum alam dengan mazhab hukum kritis. Di mana pada mazhab alam ini menekankan kepada hukum yang berlaku selalu berkaitan dengan alam dan Tuhan semesta. Sedangkan pada mazhab kritis lebih menekankan bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Untuk anggota yang akan memperdebatkan hukum alam akan dibawa oleh Sofa Usamawati Ferlianda dengan NPM 11 011 018 0014 dan dari mazhab hukum kritis yang akan dibawa oleh Muhammad Zaki Ansori dengan NPM 11 011 018 0005. Baik, saya serahkan kepada antara anggota pendebat. Silakan. Dimulai daripada sejarah dari hukum kritis itu sendiri. Pada tahun 1970 di Amerika Serikat telah berkembang sebuah mazhab yang disebut mazhab hukum kritis, atau dengan bahasa Inggrisnya yaitu critical legal study. Para pemikir ini mencoba keluar dari hegemoni dari aliran liberal yang mempunyai tradisi yaitu memisahkan hukum dan politik, sehingga memberikan anggapan bahwa hukum netral dari proses politik. Mungkin dari sejarah hukum alam itu sendiri timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Ketidakpuasan atas keadilan pada saat itu timbul yang menyebabkan adanya aliran hukum alam ini. Kemudian gagasan mengenai hukum ini didasarkan pada asumsi melalui penawaran dan didasarkan atas akal budi manusia. Hakikat makhluk hidup itu akan diketahui dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum etika manusia. Sedangkan untuk pada pengertian mazhab hukum kritis ini sendiri beranggapan bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Dapat dilihat, hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang yang hampa yang bebas nilai. Contoh dari hukum tidak terbentuk dari ruang hampa yang bebas nilai dalam pembuatan undang-undang selalu diganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi pada anggota legislatif. Sehingga menurut mazhab hukum kritis, dalam pembentukan undang-undang pasti terdapat dua kepentingan yang membayanginya, yaitu kepentingan relasi kekuasaan atau power dan relasi pasar atau ekonomi. Sedangkan hukum alam itu digambarkan berlaku abadi dan universal. Norma-normanya itu berasal dari Tuhan, Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Hukum alam juga berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan hukum alam itu lepas dari perundang-undangan atau lainnya. Aliran hukum ini sebenarnya terbagi ke dalam dua, yaitu aliran hukum alam yang rasional dan irasional. Sedangkan hingga saat ini hukum alam itu berpengaruh dan memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan manusia. Hukum alam ini memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia. Kemudian juga dalam kehidupan bernegara memberikan ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum. Seperti itu. Oke. Selanjutnya mengenai tokohnya itu sendiri dalam mazhab hukum kritis ini sendiri, ada yang pertama ada Roberto M. Ungar. Dia itu penganut mazhab hukum kritis yang mengkritik terhadap mazhab hukum liberalisme. Untuk menyelesaikan permasalahan mazhab hukum liberalisme terdapat dua jalan. Yang pertama yaitu suatu penyelesaian politis untuk mewujudkan transformasi kondisi kehidupan sosial di mana dominasi harus dihilangkan karena menimbulkan nilai yang kebetulan dan berubah-ubah. Yang kedua, suatu rencana revolusi teoritis dibutuhkan untuk menciptakan suatu sistem berpikir yang berdasar pada kebaikan umat manusia. Selanjutnya yang kedua, menurut Duncan Kennedy. Menurut Duncan Kennedy, tidak pernah ada solusi hukum yang benar selain sebagai solusi politis dan etis yang benar terhadap suatu masalah hukum. Kritis terhadap teori pemisahan hukum dan politik yang dipaparkan oleh Duncan Kennedy hanya merepresentasikan salah satu aspek dari kritik yang dikembangkan oleh gerakan mazhab hukum kritis yang sangat kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada Balkin. Menurut Balkin, terdapat metode dalam mengkritik mazhab hukum lain, salah satunya dengan metode dekonstruksi atau pembalikan dengan dalam hukum. Sebagai wacana diperlukan untuk memahami makna-makna tersembunyi yang cenderung diistimewakan oleh sejarah. Untuk tokoh dari mazhab aliran hukum ini sendiri, hukum alam itu sendiri ada banyak. Jadi mereka itu ada beberapa masa terbaginya. Ada yang sebelum Romawi, Romawi dan Yunani kuno, kemudian ada lagi ketika zaman Renaissance dan
setelah zaman Renaissance. Nah, sebelum tokoh yang ada pada masa sebelum Renaissance itu, ya ini ada Socrates, Aristoteles, kemudian ada Heraklitos, yang mana mereka ini kemudian tergolong ke dalam kelompok Pitagoras. Sedangkan pada masa Renaissance itu sendiri tokohnya ada Machiavelli, Jean Bodin, Hugo de Groot, Hobbes, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tokoh yang kemudian muncul dan mengembangkan teori hukum alam secara lebih lanjut itu ada Thomas Aquinas, yang mana menganggap bahwa hukum alam itu bersumber dari Tuhan. Sedangkan menurut para penganut hukum alam rasional itu menyatakan jika hukum alam ini bersumber pada manusia. Selanjutnya, untuk mengenai tujuan itu sendiri, tujuan dari mazhab hukum kritis yaitu membantah bahwa hukum itu bersifat objektif dan netral seperti yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen. Menurut mazhab hukum kritis, hukum itu tidak akan objektif dan tidak netral karena hukum itu ada karena proses interaksi sosial politik yang melatarinya sehingga terkonstruksi secara sosial. Selain itu juga, mazhab hukum kritis berguna untuk mengkritik produk hukum guna membantu negara melihat dari sisi luar produk hukum apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk mencapai tujuan tersebut, mazhab hukum kritis menggunakan metode tracing, deconstruction, dan genealogi. Untuk tracing itu sendiri, teknik untuk mematahkan dan menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik ini dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak. Selanjutnya, untuk metode deconstruction adalah teknik untuk membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka dapat dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran hukum. Terakhir, mengenai genealogi, yaitu metode yang digunakan untuk interpretasi sejarah yang kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat konstruksi hukum yang akan dibuat. Oke, untuk tujuan dari aliran hukum ini sebetulnya pada dasarnya dan intinya lebih mengedepankan kepada penegakan terhadap keadilan, dan yang mana keadilan ini harus didasarkan atas moral dari manusia itu sendiri. Jadi penekanannya atas baik atau buruknya suatu hukum itu ditentukan kembali lagi kepada moral manusia itu sendiri, yang mana hal tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant. Mungkin seperti saja tujuan dari Untuk yang terakhir pembahasan kita kali ini yaitu penerapan di Indonesia sendiri. Dalam hal penerapan mazhab hukum kritis di Indonesia sering digunakan untuk mengkritisi produk hukum seperti undang-undang. Dalam hal ini, mazhab hukum kritis digunakan sebagai sarana kontrol bagi masyarakat terhadap negara, sehingga mekanisme check and balance dapat berjalan dengan baik. Peran ini biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil, lembaga negara, baik nasional maupun internasional, yang independen untuk mengawasi, memonitoring, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan hukum negara yang menyimpang dari tujuan berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari mazhab hukum kritis ini sendiri memiliki tujuan untuk mengkritisi setiap produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak agar tetap berada di koridor falsafah ekonomi Pancasila bangsa Indonesia. Dan terakhir mungkin dari aliran hukum alam, penerapan atau implementasi aliran tersebut di Indonesia mungkin masih samar-samar, sebab karena aliran hukum alam ini tadi seperti yang sudah dijelaskan itu didasarkan atas moral manusia itu sendiri. Jadi pasti terdapat perbedaan terkait dengan penerapannya. Oleh karena itu disebutkan bahwa penerapan dari aliran hukum ini akan menjadi aliran hukum alam ini akan samar-samar jika diterapkan di Indonesia. Untuk mengenai sanggahannya ini sendiri, menurut saya untuk sanggahannya mengenai mazhab hukum alam terdapat ketidaksetujuan dari saya dalam hal pengertiannya itu sendiri. Kan tadi dijelaskan bahwa hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku adil, norma-normanya berasal dari Tuhan yang maha adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, yang berarti hanya dari satu faktor, hanya Tuhan saja kan. Akan tetapi saya tidak setuju akan pendapat tersebut, karena menurut saya hukum itu tercipta dari berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi maupun gender. Selanjutnya yang terakhir yang mengenai penerapan di Indonesia itu sendiri, untuk mazhab hukum alam itu menjadi samar-samar, susah diterapkan, sehingga mazhab hukum alam tidak relevan untuk implementasinya itu sendiri susah diterapkan walaupun bisa dijelaskan. Untuk apakah Sopo ada tanggapannya mengenai ada sanggahannya? Mungkin dari saya sanggahan untuk mazhab hukum kritis itu terkait dengan bahwa terbentuknya hukum itu
dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik, yang mana hal tersebut syarat akan tidak diterapkan 100% adanya moral atau misalnya benar atau baik buruknya hukum itu mungkin akan menjadi sulit ditemukan di dalam hukum di dalam kritis. hukum itu sendiri. Ya, mungkin itu, dan tetapi saya juga setuju untuk penerapan hukum kritis di Indonesia, sebab dimana masyarakat Indonesia itu kan heterogen, dan mereka pasti harus membutuhkan banyak faktor yang bisa mengakomodir Berbagai macam hukum yang banyak. Mungkin itu aja sih. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Jaki dan Sofa atas pendapatnya. Mungkin dicukupkan saja atas perdebatan antara mazhab alam dengan mazhab kritis. Semoga dapat membantu dan memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bertindak sebagai moderator dalam jalannya diskusi terkait dengan mazhab hukum sejarah dan budaya dan mazhab hukum realis. Dimana pada hari ini di sebelah kiri saya sudah ada Gilang Rizky Nisbianti dengan NPM 11.011.01.8001, dan di sebelah kanan saya ada saudara Rifki Raffi Derajat dengan NPM 11.011.01.8003. Silakan, akan dimulai saja. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dimulai dari saya mengenai mazhab atau aliran realis yang merupakan pemikiran yang mendasarkan atas ajaran pemisahan sementara antara Dasolen dan Dasein. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum positivistik, tetapi bermaksud untuk melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan beserta orang-orangnya. Mengutip dari Colony Carson Lowlin, bahwasannya ia membantah klaim positivistik yang memandang bahwa peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan semua permasalahan. Karl memandang bahwa manusia melihat kenyataan bahwa jika tidak semua kasus yang ada di pengadilan diatur dalam undang-undang. Hal tersebut membuat hakim mempunyai peranan yang lebih leluasa untuk lebih kreatif, memilih, serta menentukan penerapan hukum daripada hanya sekedar mengambil aturan yang telah ada dalam undang-undang. Kurang lebih seperti itu mengenai dasar dari adanya mazhab realisme. Namun, bagaimana dengan pemikiran terhadap sejarah serta kebudayaan yang mungkin masih belum bisa terjelaskan dari ajaran tersebut? Baik, Gilang, jika melihat pada ajaran atau mazhab dari sejarah dan kebudayaan, bahwasanya aliran sejarah sendiri adalah aliran hukum yang menafsirkan, menggambarkan, dan menjelaskan hubungan kompleks antara teori hukum dan historiografi. Dalam aliran hukum sejarah, utamanya Safigny yang merupakan tokoh dari mazhab hukum dan kebudayaan, dalam pemikirannya, dalam perkembangannya menyebar luas dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dan pembelajaran hukum di berbagai belahan dunia, di mana hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan baru selanjutnya oleh jurisprudensi. Teori ini menekankan bahwa hukum yang ada tidaklah dibentuk, semangat orang-orang yang hidup dan bekerja samalah yang melahirkan hukum. Dalam hal ini, bisa diketahui sebagaimana manusia hidup serta menemukan hukum yang ada dalam proses perkembangannya sehari-hari. Namun, Saudara Raffi, jika melihat pada penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa teori yang digagas oleh Safigny sebagai tokoh dari mazhab sejarah dan kebudayaan tersebut yang menekankan bahwa hukum yang ada tidaklah dibentuk. Nah, jika saya melihat pada penjelasan tersebut, berarti hukum yang ada di dunia adalah hukum yang ditemukan, tidaklah dibentuk. Legal realism berarti pada pandangan nepotisme, yakni pandangan yang bermula dari positivisme yang bertolak pada empirisme yang menggunakan ilmu pengetahuan alamiah. Tokoh-tokoh dalam legal realisme seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Adolf Merkle, serta John Austin menghindari segala ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saat dimulai perkembangan di mana terdapat pandangan pengetahuan bahwa bukan ilmiah tidak dapat dipercaya. Hal ini menjadikan para filsuf mencari jalan keluar dari masalah dengan meneliti pengetahuan dan bahasannya secara mendalam. Hal ini yang membedakan pandangan realisme dengan sejarah dan budaya. Realisme memberikan perhatian yang lebih besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa. Selain itu, jika dilihat dari mazhab ini, ketika abad 19 saat ilmu pengetahuan empiris dan teknologi sangat mendominasi perkembangan masyarakat di Amerika Serikat, sehingga melahirkan pergerakan intelektualitas yang berpengaruh pada filsafat dan ilmu sosial, juga logika.
maka sikap pragmatisme yang ada di Amerika Serikat dianggap sebagai realistis. Beberapa pemikiran dari filsuf di Amerika Serikat seperti Holmes, Jerome Frank, Carl Lewin, dan Wade Twining sangat berpengaruh besar di Amerika Serikat. Ketika terjadi pergerakan dari individualis ke bentuk masyarakat yang lebih kolektif. American Legal Realism berpendapat bahwa yang terpenting adalah apa yang diperlakukan hukum secara aktual. Pihak yang menjalankan hukum terbatas adalah hanya hakim dan pihak-pihak yang berada di pengadilan, karena mereka dipandang sebagai pembuat hukum. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum merupakan generalisasi dari kekuatan para hakim, di mana ilmu hukum harus berpedoman kepada hakim yang akan mencari dan menggali kebenaran. Jadi intinya hukum itu harus dibentuk. Jika tidak hanya ditemukan dan tidak dibentuk atau dikemas, maka individualis akan melakukan sesuatu dengan tidak sesuai hukum yang dibentuk. Jika melihat pemaparan atas sejarah yang sudah dijelaskan oleh Saudara Gilang, saya menyimpulkan bahwa terbentuknya mazhab tersebut berdasarkan dari pengetahuan yang bukan ilmiah, maka tidak dapat dipercaya. Hal ini menjadikan para filsuf mencari jalan untuk keluar dari masalah dengan meneliti pengetahuan dan bahasa secara mendalam, sehingga dalam realisme sendiri memberikan perhatian yang lebih besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dengan bahasa. Lebih lanjut, pihak yang menjalankan hukum dalam pandangan realis ini terbatas hanya hakim dan pihak-pihak yang berada di pengadilan, karena mereka dipandang sebagai pembuat hukum. Namun jika saya menyanggah bahwa hakim bukan merupakan pihak yang menjalankan hukum, tetapi manusialah serta masyarakat sendirilah yang menjalani proses dari adanya hukum yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sejarah dari terbentuknya hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat, seperti pada negara Jerman yang sebelumnya tidak mempunyai sistem hukum sendiri. Maka dari itu, sesuai dengan sejarahnya, Anton F. Taltibauth, seorang profesor dari Jerman, menulis buku yang mengusulkan agar kodifikasi hukum diadopsi di Jerman. Namun atas pemikiran profesor tersebut, Savigny merefleksikan hukum dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana hukum telah berkembang pada bangsa-bangsa manusia yang beradab. Pertanyaan ini sesungguhnya mempersoalkan pusat hukum dan hubungannya dengan konteks sosial. Dalam identifikasi Savigny, pada masa-masa paling awal di mana sejarah masyarakat otentik masih terlihat, hukum telah dijumpai pada saat itu, di mana semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan baru selanjutnya oleh jurisprudensi. Jika ditanyakan tentang subjek di mana dan untuk mana hukum itu ada, maka ditemukanlah yaitu orang-orang yang menjadi subjeknya. Dengan begitu, hukum berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam, bukan kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang telah dipaparkan. Tetapi jika melihat pada penjelasan sejarah yang sudah dikemukakan oleh Saudara Raffi, yang mana menekankan manusia serta masyarakat sendirilah yang menjalani proses dari adanya hukum yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, saya menyanggah pernyataan tersebut. Jika melihat dari tujuan aliran hukum realis ini yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, di mana konsep ini harus mengakomodasi dinamika hukum, terutama dinamika yang diciptakan oleh keadilan. Realisme hukum ada untuk menyegarkan hukum yang mati. Subjektivitas hakim menentukan bagaimana dalam menangani fakta, dan hasil hukum harus nyata dan tidak memiliki efek dan implikasi demi mencapai keadilan, perdamaian, ketentraman, hubungan baik, ketertiban sosial yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini meyakini bahwa Tuhan membekali manusia dengan nilai-nilai yang objektif mengenai kebenaran dalam hati nuraninya. Ini adalah hal alami yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Jika kita melihat daripada adanya tujuan aliran hukum sejarah dan kebudayaan ini, tentunya mempunyai urgensi dalam menjaga kesatuan hukum dengan aspek sosial kemasyarakatan dan mengupayakan keberlanjutan hukum dengan jiwa dan bangsa. Refleksi dari kesejarahan tentang hukum yang dibawakan oleh Savigny ini memungkinkan suatu bangsa untuk melihat sejarahnya sebagai referensi sejati. Ini mengandung artian bahwasannya sejarah tidak selalu bermakna di masa lampau saja, melainkan berjalan bersama waktu dimulai dari dulu, kini, dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Gilang, pemikiran dari mazhab hukum ini memiliki dua makna, yaitu hukum adalah produk masyarakat dan hukum terus berkembang sehubungan dengan perubahan dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum membawa jejak yang tak terhapuskan dari sejarah masyarakat. Lebih lanjut, jika kita melihat dari penerapan adanya mazhab sejarah dan kebudayaan ini di Indonesia, tentunya adanya beberapa adat dan istiadat dari kebudayaan yang berkembang menjadi
menjadi suatu kepercayaan magis dan sangat melekat pada tiap masyarakat adat yang berbeda-beda di Indonesia. Ini merupakan salah satu dari penerapan adanya pemikiran mazhab sejarah dan kebudayaan. Seperti contohnya dalam adat Sunda yang kini masih erat kaitannya dan menjunjung tinggi adat istiadat dari mulai pernikahan, adat serta syukuran, dan terakhir mengenai upacara adat pada masyarakat adat lainnya di Indonesia. Berbicara mengenai penerapan seperti yang sudah saudara Raffi sampaikan, bahwasannya hakim sebagai orang yang mengadili suatu perkara mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Realisme hukum berpandangan bahwa kepada hakimlah keadilan dapat didapatkan. Maka dari itu, untuk merealisasikan keadilan kepada masyarakat, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum-hukum yang tertulis yang ada untuk mencapai suatu keadilan secara prosedural. Amerika Serikat dalam konstitusinya mengakui adanya Tuhan, yang begitupun dengan Indonesia yang didasarkan pada sila pertama yakni Pancasila. Indonesia sebagai suatu negara yang mengakui keimanan kepada Tuhan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Maka bukan suatu kemustahilan jika theistic legal realism menjadi konsep yang radikal, revolusioner, dan mendobrak positivistik. Realisme hukum dapat menjadi pilihan para hakim di Indonesia dalam memutuskan sebuah hukum dengan mengacu pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, tetapi juga berdasarkan semua hazanah keilmuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ataupun berdasarkan hati nurani yang tercerahkan dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir dari saya, jika melihat pada keberadaan ajaran dari sejarah budaya ini, mempunyai dua sudut pandang yang berbeda dari realis, di mana mazhab ini menekankan mengenai sejarah dan kebudayaan yang sudah dulu ada pada masyarakat adat dengan kebiasaannya. Ini menimbulkan suatu hukum baru atas terjadinya kebiasaan-kebiasaan tersebut yang berakibat pada masa kini yang mungkin negara harus mengakui adanya keberadaan dari sejarah dan kebudayaan yang dikemas dengan kata hukum adat di masyarakat. Sehingga negara dalam hal ini tidak dapat mengatur dan membatasi hukum adat yang ada, karena dalam mazhab ini berpandangan bahwa hukum murni merupakan hukum yang ditemukan, bukan hukum yang dibuat. Seperti contohnya undang-undang perkawinan yang dibuat oleh negara namun masih bersifat pluralisme, karena dalam ketentuan pengaturan perkawinannya itu dikembalikan lagi kepada aturan-aturan adat yang ada pada masyarakat tersebut. Negara hanya mencatat perkawinan tersebut sebagai bentuk sahnya atas perkawinan di mata hukum negara, seperti itu. Baik, jika melihat pemaparan yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, bahwasannya pada kenyataannya membuat hakim mempunyai peranan yang lebih luas dan bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif di dalam penerapan hukum daripada sekedar mengambil di dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, spiritual, kelas sosial, dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan daripada aturan-aturan yang tertulis dan yang telah diterapkan. Legal realism berpendapat bahwa yang terpenting adalah apa yang diperlakukan hukum secara aktual. Kaidah-kaidah hukum merupakan generalisasi dari ketentuan para hakim, di mana ilmu hukum harus berpedoman kepada hakim yang akan mencari dan menggali kebenaran. Realisme hukum ada untuk menyegarkan hukum yang mati, serta subjektivitas hakim menentukan bagaimana dalam menangani fakta dan hasil hukum yang harus nyata, yang memiliki efek implikasi demi mencapai keadilan, perdamaian, ketentraman, hubungan baik, ketertiban sosial yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bahwa saya menegaskan, maka realisme hukum lebih tepat diterapkan di Indonesia, melihat hakim bersifat dan berperan aktif dalam menentukan dan menjalankan sebuah hukum. Oke, mungkin kecukupan saja diskusi pada hari ini. Terima kasih Raffi dan Gilang atas penyampaian dan pendapat yang telah dikemukakan. Semoga diskusi ini dapat membantu dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky. Di sini saya akan menjadi moderator dalam video debat antara mazhab hukum positivisme dengan hukum sosiologis. Di mana pada mazhab positivisme ini, kehidupan bernegara hukumnya harus berdasarkan kepada undang-undang. Sedangkan dalam mazhab sosiologis, sistem hukum lebih mengutamakan pada hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Untuk anggota yang akan mendiskusikan kedua aliran hukum ini, di sebelah kiri saya ada Agin Fikriansyah dengan NPM 11011080037. Dan di sebelah kanan saya ada Rizky Patria Putra dengan NPM 11011080024. Langsung saja dimulai sesinya dari sekarang. Baik, mungkin saya akan pertama-tama menjelaskan mengenai pengertian positivisme. Aliran positivisme dalam kaidah hukum itu disebut legisme, yaitu satu paham bahwa kehidupan bernegara haruslah semata-mata berdasarkan undang-undang. Maka dari itu perlu ada peraturan atau kebijakan yang kemudian dipositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma legisme positivisme ini kebenarannya harus bisa ditunjukkan. Misalnya ada bentuk nyata berupa hukum undang-undang yang dapat digunakan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya. Baik, selanjutnya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Agin, mungkin saya akan memberikan sedikit sanggahan terlebih dahulu terkait dengan pengertian terkait dengan aliran positivisme. Jadi kalau saya pahami bahwa aliran positivisme ini kan lebih menekankan pada undang-undang, di mana menurut saya nanti ini halnya akan menimbulkan kesan represif akibat terbentuknya hukum itu hanya dengan atau demi semata-mata karena undang-undang yang nanti merujuk pada suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berpotensi nantinya tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia atau kepentingan masyarakat. Nah, demikian seperti itu bagaimana? Baik, mungkin akan saya jelaskan. Mungkin sifat represif itu menurut saya tidak selalu berkonotasi negatif. Ada saja sisi positifnya yang bisa diambil, yang mana sifat represif ini bisa memberikan ketaatan dan kepatuhan sehingga akan menimbulkan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sekian. Baik, Tanggapan terima kasih saudara Adin. Mungkin saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian atau definisi dari sosiologisme hukum. Jadi pada dasarnya sosiologisme hukum adalah suatu mazhab atau aliran hukum dalam filsafat hukum yang pada awalnya itu sebenarnya berkembang di benua Eropa seperti itu. Nah, pada dasarnya aliran ini mempelajari mengenai pengaruh hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Nah, kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat atau berkembang dalam masyarakat seperti itu. Nah, arti atau definisi dari kata sesuai pada penjelasan sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan itu diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Artinya di sini bahwa nilai-nilai tersebut mengarah pada terselenggaranya kepentingan negara. Nah, nantinya kepentingan negara ini haruslah terletak pada kedudukan yang paling tinggi atau teratas, dikarenakan nantinya negara mempunyai kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional tersebut itu nantinya diharapkan dapat melindungi kepentingan negara yang pada akhirnya nanti juga akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi negara yang kemudian juga bisa mempraktikkan atau bisa merepresentasikan apa yang diharapkan dan yang diinginkan masyarakat, atau secara singkatnya bisa mewujudkan kepentingan masyarakat seperti itu. Baik, mungkin saya akan sedikit menyanggah apabila dikaitkan antara sosiologi hukum dan sosiologisme hukum. Keduanya itu merupakan suatu hal yang berbeda, yang mana sosiologi hukum mengarah pada pendekatan masyarakat ke hukum, sedangkan sosiologisme hukum itu mengarah pada pendekatan hukum ke masyarakat, yang mana sosiologisme hukum ini seolah-olah hanya mengutamakan hukum yang jadi acuan untuk masyarakat. Baik, saudara Agin, mungkin walaupun benar tadi bahwa perbedaan antara sosiologi hukum dengan sosiologisme hukum itu terletak pada pendekatannya. Namun pada dasarnya kedua sosiologi hukum dan sosiologisme hukum ini pada dasarnya adalah suatu hal yang sama, di mana ini merepresentasikan pada nilai-nilai sebenarnya yang terkandung dalam masyarakat, yang mana nantinya bisa diwujudkan di dalam suatu hukum yang nantinya juga akan mengatur dan mengelola setiap aspek-aspek kehidupan dari masyarakat. Jadi secara jelasnya bahwa
sosiologisme hukum ini kan tadi dijelaskan bahwa merupakan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Nah, artinya bahwa agar masyarakat lebih bisa secara jelas menerapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dan yang harus ditetapkan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu memerlukan dasar hukum terlebih dahulu, yang mana nantinya kan bisa diterapkan secara lebih baik dan lebih jelas oleh masyarakat. Jadi pada intinya adalah sesuatu hal yang sama walaupun pendekatannya berbeda, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan tujuan dari sosiologisme hukum sendiri, menurut saya bahwa aliran ini memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, atau secara keseluruhan, ya tidak hanya saat ini saja tetapi semenjak dahulu juga, seperti itu. Nah, kembali lagi pada penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa tujuannya pada dasarnya ini adalah untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri menjadi sebuah hukum, seperti itu. Nah, nantinya kan tadi saya sudah jelaskan juga, ini akan merepresentasikan mengenai kepentingan masyarakat supaya dapat terwujud, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan dari sosiologisme hukum ini juga tentunya dipengaruhi oleh budaya, sosial, ideologi politik, dan ekonomi. Nah, jadi kalau bisa saya jelaskan bahwa sosiologisme hukum ini itu tidak hanya sekedar bertujuan untuk memenuhi atau tidak hanya memenuhi kemauan atau kepentingan dari pemerintahan saja. Jadi melainkan untuk sosiologisme hukum ini juga akan memperhatikan perkembangan dari kebutuhan masyarakat yang nantinya ini akan mempengaruhi pertumbuhan hukum, atau ya bisa dikatakan akan ada hukum-hukum yang sejatinya ini diperlukan di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan misalkan pada perundang-undangan di dalam hukum itu yang bertujuan sebagai pembaharuan dapat berjalan gitu sebagaimana mestinya, seperti itu. Baik, mungkin dari penjelasan dari saudara Rizky tadi bahwa menyebutkan hukum itu harus sesuai dengan masyarakat atau kebudayaan yang ada di masyarakat. Menurut saya hal tersebut kan masyarakat itu bersifat heterogen ya. Kemungkinan yang akan terjadi itu masyarakat itu akan mempunyai tujuan dan maksud masing-masing. Apakah hal tersebut akan relevan diterapkan di suatu negara yang dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan pertentangan antara masyarakat tersebut? Nah, justru terkait dengan pernyataan tersebut, dengan adanya keberagaman dalam masyarakat, hal tersebut justru menurut saya ini sejalan dengan pendapat atau doktrin yang mungkin yang disampaikan oleh Roscoe Pound, seorang ahli dari sosiologisme, aliran filsafat sosiologisme hukum ini, dimana pada intinya beliau mengatakan, mengutip dari pernyataan beliau, itu hukum sejatinya adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Nah, maksud dari ini adalah bahwa hukum ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat, sekelompok orang yang disebutkan oleh beliau itu sebagai agent of change, seperti itu, dimana nanti mereka memiliki peran sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau disebut sebagai law as a tool of social engineering. Nah, nantinya pendapat ini bahwa ditujukan untuk selain untuk memperbaharui hukum-hukum masyarakat, ini juga akan mengubah pola perilaku masyarakat yang mungkin pada saat sebelumnya ada beberapa perilaku yang belum diatur, atau mungkin juga ada perilaku masyarakat yang sebaiknya di masa yang akan datang itu bisa diperbaiki. Nah, oleh sistem hukum dalam aliran sosiologisme hukum ini nanti berperan sebagai berikut, sebagai sarana pembaharuan masyarakat, seperti itu. Nah, Baik, mungkin terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan aliran positivisme hukum di masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum yang Indonesia itu pada dasarnya berasal dari negara Belanda atas dasar kolonialisme pada zaman dahulu. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut, sehingga sampai saat ini hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu negara Belanda, yang sistem
yang sistemnya itu Eropa kontinental, yang juga hingga saat ini telah diterapkan di Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi. Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudara Agin atas penjelasannya terkait dengan penerapannya aliran positivis di Indonesia. Nah, namun ada yang menarik bahwa tadi Saudara Agin sampaikan bahwa sistem hukum yang berpedoman pada aliran positivisme ini kan diwujudkan dengan adanya kodifikasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan secara tertulis, yang mana nantinya kan ini berarti didasarkan di Indonesia kan didasarkan pada sistem hukum Belanda atau kolonialisme, karena pada zaman dahulu atas dasar kolonialisme Belanda terhadap Indonesia seperti itu kan. Artinya Indonesia pun hukumnya mengadopsi dan berpedoman kepada sistem hukum Belanda yang Eropa kontinental tadi. Nah, menarik di sini bahwa menurut saya hal tersebut itu seolah-olah seperti tidak sejalan dengan salah satu undang-undang dasar, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum negara Indonesia kan seperti itu. Yang mana saya temukan bahwa dalam alinea ke-1 UUD 19 pembukaan UUD 1945 dijelaskan atau dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga menurut saya dengan aliran positivisme hukum ini seolah-olah seperti bertolak belakang dengan salah satu pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Oh, baik. Namun pada dasarnya sistem hukum yang dijelaskan dalam aliran positivisme ini bukan sepenuhnya mendukung pengadopsian dari sistem hukum Belanda tersebut, melainkan beberapa sistem hukum Belanda pada saat itu cukup sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang hingga sampai saat ini. Begitu juga ada beberapa ketentuan yang masih dapat dikatakan sesuai dengan kepentingan hukum Indonesia. Selain itu, sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini pada kenyataannya sudah diupayakan beberapa pembaharuan sistem hukum yang lebih menyesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia hingga saat ini. Baik, Mungkin kalau demikian terkait dengan aliran positivisme, mungkin saya juga akan menjelaskan terkait dengan aliran sosiologisme terkait dengan bagaimana penerapannya di Indonesia seperti itu. Nah, pada dasarnya aliran ini sudah dapat tercermin pada sistem hukum di Indonesia, yang mana pada hal ini sistem atau aliran sosiologisme hukum ini sebenarnya hampir sejalan dengan positivisme, di mana aliran sosiologisme ini lebih menekankan kan sebelumnya pada budaya dan sosial dari masyarakat, sehingga penekanannya adalah sosial dari masyarakat asalnya, dasarnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dengan pernyataan tersebut negara Indonesia atau bangsa Indonesia itu kan bertekad untuk merdeka, jadi merepresentasikan kemerdekaan untuk bisa berdiri sendiri seperti itu dengan menganut atau berpedoman pada budaya dan sosialnya sendiri seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut juga sistem hukum di Indonesia sebenarnya, bahkan kalau menurut saya sebelum penjajahan pun sudah, karena ada heterogenitas tersebut, itu kan mencerminkan adanya berbagai macam nilai-nilai dan norma, atau bisa dikatakan sebagai ketentuannya sendiri itu yang bisa mengatur dan mengelola kehidupan bermasyarakatnya. Sehingga menurut saya penerapan dari sosiologisme hukum di Indonesia tersebut justru lebih tepat gitu untuk diterapkan di Indonesia sendiri seperti itu, karena berkembangnya bahkan sebelum zaman kolonialisme, dan hingga saat ini pun selalu ada pembaharuan lagi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Baik, atas dari penjelasan itu tersebut mungkin saya akan sedikit kesimpulan yang menurut saya bahwa aliran positivisme ini sangat relevan bagi penerapannya di Indonesia, karena kan aliran positivisme ini merujuk kepada hukum yang
tertulis atau undang-undang. Karena hukum tertulis tersebut akan menyebabkan masyarakat itu hukum itu memiliki kepastian hukum yang menimbulkan, seperti yang dijelaskan tadi, akan menimbulkan suatu ketertiban atau taat dan patuh terhadap hukum tersebut, sehingga hukum itu tidak membingungkan karena adanya kemajemukan dari masyarakat tersebut. Baik, kalau nampaknya saudara Agin juga begitu kenyataannya, mungkin saya juga akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa aliran sosiologisme hukum itu adalah aliran yang menurut saya adalah paling cocok untuk diterapkan dalam suatu sistem hukum, apalagi menurut saya dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini didasarkan karena pada dasarnya aliran sosiologisme hukum itu kan berdasarkan, kembali lagi, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika saya representasikan atau saya analogikan bahwa hal ini sejalan seperti apa yang menjadi dasar dari demokrasi itu, kalau saya bisa kaitkan, dimana kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, hal tersebut juga dalam aliran sosiologisme hukum ini menurut saya bisa diterapkan, dimana dari masyarakat, artinya hukum yang ada atau yang diciptakan itu kan berkembang dalam masyarakat atau diciptakan bersumber dari masyarakat. Nah, oleh masyarakat itu artinya hukum itu juga kan diterapkannya oleh masyarakat gitu kan, atau dihadirkannya oleh masyarakat. Sementara untuk masyarakat, ya dengan kata lain, untuk ini ya hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat, agar semua kebutuhan, kepentingan dan keinginannya bisa terwujud dengan adanya hukum yang bisa terbentuk, yang bisa diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Agin dan Saudara Rizky atas pemaparannya. Mungkin dicukupkan saja diskusi kali ini mengenai mazhab positivisme dan sosiologisme. Semoga diskusi ini dapat membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.